Oke, selamat siang teman-teman ya. Nah, kita akan bicara lebih dalam tentang sebuah target ya. Target. Saat kita bicara sebuah target, target itu penting ya teman-teman. Ya, target itu sebuah hal yang sangat penting. Di mana saat kita tahu target, jadi kita tahu harus ngapain dan bagaimana. Kita tahu harus ngapain dan bagaimana. Ya teman-teman. Oke, jadi waktu Anda entry, baiknya Anda tidak hanya bicara tentang entry SL ya, tapi gambarkan juga di mana sebuah target itu berada, di mana sebuah target itu berada. Dalam artian gimana sih Pak? Nah, kalau boleh saya bilang target sebagai gambaran tujuan Anda. Walaupun kita tidak akan 100% langsung ke titik tersebut ya. Walaupun kita tidak 100% langsung ke titik tersebut, teman-teman. Dalam arti saat target itu panjang ya, Anda menjadi punya space atau punya jarak ya, teman-teman. Anda menjadi punya jarak dari entry ke target ya. Dan Anda tahu risk reward atau risk reward dan rasio kita 1:2 minimal. Ini yang kita lakukan di STA 1:2 dulu lah ya. Saat kita bicara target berarti targetnya harus lebih panjang dari 1:2 saja. Paham ya teman-teman? Targetnya harus lebih panjang dari 1:2. Jadi Anda akan lebih leluasa untuk entry 1:2 jika Anda punya target panjangnya 1:3 atau 1:4 atau 1:5 target panjangnya. Tapi target wajibnya kita adalah 1:2 saja. Ya teman-teman. Nah, si target ini tadi, itu menjadi opsi untuk kita. Ya, menjadi opsi untuk kita. Misalkan di sini, ya saya pindah dulu ya teman-teman. Ya ke bawah. Anda lihat ini ada dia 4. Ya teman-teman, ada high dan higher high. Oke, mana high, ini high. Mana lagi lanjutannya, higher high di mana? Di sini. Ya, higher high. Sebelum tercipta higher high, dia ada dulu yang namanya higher low. Higher low di sini. Ya,
Setelah ini ada higher high, anggap aja seperti ini. Setelah ini ada higher high, berarti kita mulai searching for buy. Ya, searching for buy. Buy-nya di mana? Mungkin di area ini, teman-teman. Mungkin di area tersebut. Ya. Nah, jadi area ini menjadi sebuah target penurunan. Kalau mau turun mungkin dia ke sini. Ya. Nah, kalau dia naik ke atas lagi, ya teman-teman, kalau dia akan naik ke atas lagi, ini ya pastikan Anda punya sebuah target. Ini gambaran secara apa ya teman-teman? Ceritanya ini seperti gambaran kasar, belum detail ya, belum detail ya, belum detail. Nah, kalau ternyata naik lagi, ya kita look to the left lagi, sebelah kiri jauh. Ada resisten di sana, ya. Apakah dia akan next move ke atas? Ya teman-teman. Jadi intinya saat dia break, ya, saat dia break resisten ini, Anda tahu ngapain. Bahwa price mungkin akan lanjut ke atas. Berarti saat Anda tahu harga mau break resisten, apa yang akan kita lakukan? Kita akan cari buy sampai target. Ya, oke. Nah, bagaimana Pak dengan kasus yang di bawah ini? Nah, jadi jika price terkoreksi, saya tahu targetnya. Ya, kita atau saya tahu targetnya di mana. Ini area orange. Ya, area orange. Ya, teman-teman. Jadi kalau dia up kemana, kalau dia down kemana, better Anda tahu. Ya, clear dulu ya teman-teman. Nah, saya akan pindah dulu ke satu nih. Oke, Y1 di sini ada support. Di sini ada support lagi. Di sini masih resisten. Ya, resisten, support, support. Ya teman-teman. Kita akan lihat apa yang terjadi. Oke, Price sempat mencoba break ke atas teman-teman. Price sempat mencoba break ke atas. Tetapi hanya shadow saja. Jangan dianggap. Takutnya itu jadi fake, false. Ya teman-teman, jadi fake, jadi false. Nah, di sini ada support yang di break. Support ini sebagai low. Eh, ternyata dia break ke bawah lagi. Membuat support baru. Dan kita sebut ini lower low. Ya teman-teman, ini lower low. Ya, ini lower low. Berarti setelah price bikin lower low, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan lagi. Dia akan menuju langsung ke next support. Ya, next support. Jadi saat kita kecilkan time frame, target kita pun menyesuaikan. Kalau tadi target di H4 ini, ya, ini target H4. Siap, tuliskan dulu. Ya, bagaimana dengan ini? Ini target H1, teman-teman. Support ini. Price akan turun ke area H1. H1 supportnya di mana? Di sini. Ini H4-nya. Ya, apakah price akan turun ke sini? Support H1.
Atau justru dia akan pullback dulu, pullback dulu. Kalau saat dia mau pullback, Anda harus tahu kemana. Ini sebelah kiri, kita punya supply. Apakah dari sini price akan turun lagi? Ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya dari target. Targetnya kemana? Berarti dari sini mungkin akan jauh ke sana. Atau dia langsung ke bawah. Ya teman-teman. Nah, saat kita tahu sudah ada lower low, teman-teman juga pasti tahu di sini kita punya supply. Ya, ada supply. Kita lihat apa yang terjadi. Bolong-bolong kan candlesticknya. Nah, dia ternyata benar masuk ke supply dulu. Ternyata dia memang masuk ke supply dulu, baru dia turun. Nah, saat dia turun ini Anda tahu, ini target maksimal teman-teman. Ini target maksimal. Ya, ini target maksimal. Jadi Anda bisa gambarkan, kalau saya sell di sini, target saya sejauh ini, saya punya RR 1/4. Jadi saat saya mau makan 1/2, ini sangat leluasa, hanya separuhnya saja. Ya, akan sangat leluasa, separuhnya saja. Nah, ini yang saya maksud. Ya, ini yang saya maksud. Jadi saat Anda punya targeting, itu akan lebih enak Anda masuk ke market. Anda lebih enak saat Anda akan masuk ke market. Dan sekali lagi leluasa. Targetnya 1/4 maksimal. Jelas di sini. Tetapi Anda bisa close saat 1/2 atau TP di 1/2. Ya teman-teman, dengan tujuan apa? Dengan tujuan setidaknya tergambar dulu lebih jelas tentang target maksimalnya. Oke. Nah, di sini ini ada support lagi. Ya, kita lihat. Nah, target ini sudah nyampe belum, teman-teman? Target ini sudah nyampe belum? Belum nyampe ya. Si target ini belum nyampe. Dan ini pun belum sampai. Keempat. Waktu ini ada support baru atau lower low baru. Ya, pasti kita di sini juga punya supply baru. Pink juga. Kita belum bicara manipulasi dan macam-macam. Dari sana, mungkin kalau karena ada lower low, kita akan cari supply. Targetnya ini atau ke sini maksimalnya. Nah, sudah masuk ke target time frame besar, ya. Target time frame besar sudah tercapai. Nah, saat target time frame besarnya sudah tercapai, ya sudah teman-teman jangan salah lagi. Karena mungkin buyer sudah masuk di time frame besar, ya. Jadi kalau meskipun ini ada lower low baru, tapi dia kan tertahan di time frame besar atau sebagai target waktu dia mau terkoreksi tadi. Jangan salah lagi. Mungkin next targetnya, karena ini keadaan downtrend, apakah si price itu akan naik lagi ke resisten yang atas ini? Jika dia berhasil tembus resisten yang di sini nih teman-teman. Tembus ini berarti targetnya ke sana.
Apa yang terjadi? Ya, saya cepetin ya teman-teman. Nah, sekarang dia berhenti di sini. Dan karena dia sudah masuk target, baiknya jangan sell lagi meskipun di sini ada supply baru nih. Jangan sell lagi. Ya, jangan sell lagi. Kecuali nanti ada konfirmasi lanjutan. Kalau dia tertahan benar-benar di supply yang ini. Karena dia tertahan di demand dan sekarang ada di dalam supply. Ya, nanti Anda cari konfirmasi untuk sell di sini. Jika memang ada eh, konfirmasi untuk sell. Tapi Anda harus tahu saat Anda mau sell targetnya di mana. Di sini sudah ada demand. Nah, kira-kira worth it nggak kalau support ini di break, Anda mau sell, worth it nggak? Targetnya terlalu sempit, jangan diambil. Ya, jangan diambil, teman-teman. Targetnya terlalu sempit. Sama juga dengan kasus kemarin ya. Kemarin saya ada mapping beberapa pair ya di weekly analysis. Anda bisa lihat. Saya tunggu higher high dulu. Ya, saya tuliskan tunggu higher high dulu. Saya akan buy di bawah. Targeting saya ini, teman-teman. Targeting saya ini. Dan level demand saya ini. Inilah demand saya. Ya. Nah, saat saya punya target ini maksimal, ini saya enak entry-nya, teman-teman. Beli. Satu banding berapa kalau maksimal? Satu banding 2,8. Lah kalau satu banding dua saja di sini, ya. Dan satu banding dua. Itu yang saya maksudkan. Ya, ini dari weekly analysis kemarin ya, hari Selasa yang telat itu. Ya, jadi saat target maksimal Anda jelas berapa, Anda akan enak entry-nya. Ya, ini satu banding dua dan gold. DXY kemarin yang terjadi adalah dia masuk ke supply yang ini. Ya, bereaksi di sini, baru dia turun. Targetnya mana? Ini teman-teman. Ya, targetnya ini. Nah, nanti berarti waktu ada break lagi lower low, kalau dia belum masuk ke target demand, atau dia masih begini, Anda bisa sell ini target jauhnya. Berarti tapi jangan melakukan hal seperti ini. Jika dia break dan langsung masuk ke target, nah ini Anda harus pikir ulang untuk sell lagi. Saya takutnya si target demand ini membawa muatan buyer. Takutnya nanti price sudah naik lagi. Ya, jadi tentukan target itu cukup penting. Ya, dari DXY yang terjadi ternyata plan yang ini ya teman-teman ya. Yang mencari reaksi reversal di dalam zone. Ini saya kasih biru. Ya, lalu kita lihat Swiss. Nah, Swiss juga sama. Saya kemarin bilang targetnya ini jauh, teman-teman. Targetnya ini jauh. Saat saya lihat high low, ada higher high dulu, lower low. Ya, teman-teman. Di sini kenapa? Saya sell di sini ya. Supply baru. Ya, si warna kuning-kuning. Ya, kuning-kuning. Supply baru. Dia masuk dan targetnya jauh ke bawah nih. Targetnya ke sini. Kita lihat secara risk rewardnya. Ya, di sini hampir satu banding tiga lah ceritanya. Jadi aman kalau saya masih punya target saya satu banding dua. Ya teman-teman ya. Itulah pentingnya targeting. Ya jadi plan kemarin untuk gold berjalan, indeks US ini mencari reversal di sini pun berjalan, akhirnya dia turun. Saat Anda mau sell lagi,
Anda harus lihat support yang signifikan ini. Ya, signifikan support ini ya. USD CSF juga berjalan plannya, cuman euro ya. Nah, euro target turunnya kan hanya ke demand ini teman-teman. Ya, hanya ke demand ini. Dan demand ini nggak break. Jadi yang terjadi adalah mungkin buyer masih menguasai si pasar. Yang terjadi seperti ini. Dari demand price mental ke atas. Ya, dari demand price mental ke atas. Target atasnya belum tercapai. Supply masih di sini. Ya, ini kan saya hapus dulu. Biar lebih clear. Nah, saya hapus dulu. Dia tertahan di demand. Berarti kemungkinan trend up-nya secara besar ini masih mendominasi. Ya. Dan target ini, sekali lagi, target ini masih belum tercapai. Target ini masih belum tercapai. Di sini sudah ada, muncul. Nah, high, higher, high. Ya teman-teman. Sudah muncul high dan higher high. Oke. Anda tahu di bawah kita punya low dan lower low. Nah, apa yang diciptakan oleh harga, ya, apa yang diciptakan oleh harga ini yang saya tipisin dikit. Yang diciptakan oleh harga, yang saya hapus dulu. Nah, karena dia membentuk reaksi, dia membentuk reaksi. Apakah dia akan masuk ke line ini untuk dia going up lagi? Karena targetnya masih sisa, targetnya masih tersisa. Ya, ini dia higher-higher belum masuk ke target di atasnya. Nah, saat seperti ini Anda bisa lihat kalau Anda mau beli di sini, target jauh sana 1 banding 1 banding 2,7 ya. Jadi masih masuk akal jika Anda punya 1 banding 2 secara target. Ya teman-teman. Jadi ini mungkin zonanya. Warna apa ya, biru. Mungkin ini zonanya nanti. Ada cari buy di sini, targetnya ke atas. Ya, jadi target itu cukup penting. Ya teman-teman, target itu cukup penting. Sebelum Anda just bicara entry. Karena kalau nggak ada target, Anda nggak akan fokus. Seberapa jauh TP-nya, seberapa jauh reward-nya, itu akan jadi masalah nanti ke depannya. Ya teman-teman, oke. Semoga video ini membantu Anda dan semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan selamat melanjutkan hari ini. God bless. Thank you teman-teman.